Ya pemirsa, kami saat ini masih memperbincangkan mengenai fun campaign. Jadi kampanye yang menyenangkan bersama dengan sahabat-sahabat muda di sini ada Yuda Permana dan juga ada J-Flow di sini. Tadi ada pendapat pemirsa yang keren banget, Pak Daniel. Yang dia bilang masyarakat tuh sekarang sudah cerdas, pintar, sudah cerdas. Nah, gimana cara teman-teman ini anak-anak muda menyasar masyarakat yang cerdas dengan kampanye kreatif? Iya, kita kan juga ini ya, kita kan konsumen media juga kan. Kita juga nonton TV gitu, kita juga baca koran, kita memantau timeline lini masa di Twitter. Kita sadar bahwa kita aja nggak suka loh lihat pemberitaan yang negatif-negatif gitu bro ya, yang black campaign, yang nyerang sana nyerang sini. Jadi kami sih lebih sepakat gini loh, kita fokus aja ceritakan apa yang kita percaya tentang jagoan kita nih. Saya tahu nih, kalau buat saya Pak Jokowi, Pak JK tuh begini. Nah buat Yuda, Pak Prabowo, Pak Hatta tuh gini. Ya udah masing-masing kita kemas dengan cara yang paling fun. Nggak ada tendensius menyerang orang yang lain-lain, saling menjatuhkan, nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah gini. In order untuk bilang jagoan kita bagus, untuk naikin jagoan kita kan nggak perlu dengan cara nurunin lawan gitu loh. Ini kan bukan raca untuk ini naik ini masih turun. Ya udah sama-sama aja. Ini push dengan caranya, kita push dengan cara kita. Masyarakat yang sudah cerdas itu akan melihat mana yang lebih pas. Ya, sama kita juga tidak ada paksaan di klip yang tadi Happy juga kita nggak ada paksaan untuk memilih ada visi misi segala macam. Kita cuman fun saja, melakukan campaign kreatif saja. Kita juga tadi Bapak bilang katanya bukan Indonesia banget ya. Sekarang kan dunia sudah globalisasi. Intinya pun di klip itu kan ada tradisionalnya, ada ondel-ondel, ada di kota tua dan lain sebagainya. Kita mengangkat sisi Indonesia kita gitu, meskipun lagunya yang sudah globalisasi mendunia gitu. Intinya di sisi itu ya kita ingin memperlihatkan, misalnya kita sebagai anak muda, kita tuh udah bosan, udah malas dengan paradigma yang istilahnya mengarah ke yang negatif gitu. Kita pengen yang arah positif, kan kita ingin membangun Indonesia. Kita pengen melihat masyarakat Indonesia itu tersenyum, kebahagiaan, happy. Itu masalah kenapa kita pilih lagu Happy. Meskipun ya kita tahu lagu Happy for William itu kan memang lagi tren di seluruh dunia gitu. Iya, yang penting adalah kedepannya ya, siapapun presidennya Indonesia tuh harus satu seperti kayak gini. Harus tersenyum. Harus tersenyum. Nah, sekarang sudah ada seorang penelpon lagi dari Depok. Ini ada Pak Andi. Pak Andi, halo. Selamat malam. Silakan Pak Andi, bagaimana nih suaranya? Selamat malam Mas Yuda dan J-Flow ya. Malam Pak Andi. Ya. Jadi ya kalau kita lihat kreativitas anak muda yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Yuda dan J-Flow ya, dari dua tim yang berbeda, tentunya kita melihat masa depan Indonesia bisa dikatakan optimis ya. Artinya anak-anak muda itu sudah menunjukkan sikap yang baik, bisa berbeda tetapi tetap harmoni, bersahabat, bersatu, sama-sama melihat masa depan itu secara positif, bahwa pilihan berbeda itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa ya dihindari dalam negara demokrasi. Artinya kita boleh berbeda, tetapi jangan lupa persatuan, persaudaraan itu harus kita jaga sebaik mungkin, sebab memang masa depan bangsa ini adalah di tangan anak-anak muda. Jadi kalau ada orang-orang tua kita yang kurang menunjukkan persahabatan, kurang menunjukkan harmoni, hendaknya itu catatan saja, tetapi kita anak muda harus selalu optimis bahwa kita bisa menjaga demokrasi, kita bisa menjaga persatuan, harmoni dengan baik, karena itu adalah bekal untuk generasi yang akan datang. Baik, terima kasih Pak Andi atas suaranya. Iya. Nah ini kalau dilihat ya di kampanye yang dilakukan di grup Jokowi ya, mendukung Jokowi ini kan banyak artis-artis ya. Nggak takut ya kalau nanti kemudian mendukung Jokowi terus kemudian kehilangan banyak job dari yang lain gitu, kubu sebelah dari gitu kubu sebelah gitu? Enggak lah. Kalau mau ngomong klasiknya aja, rezeki di tangan. Iya dong. Lagian saya juga yakin lah, maksudnya ini kayaknya udah nggak zamannya lah ya, maksudnya kayak ada apa ngeblok gitu ya, karena pilihannya berbeda terus ngeblok. Enggak lah, kita percaya gini. Harusnya nih seniman, kalau ini pendapat saya pribadi gitu, saya bisa aja salah, tapi kalau menurut saya seniman kita memang sudah terbiasa untuk menginfluence, mempengaruhi orang lewat karya. Jadi sangat sah untuk seniman itu untuk berpihak. Bahkan menurut saya seharusnya seniman itu berpihak, karena dia kan selama ini mempunyai followers, orang yang mengikuti dia. Dia berpihak, dia menyatakan sikapnya, dan orang yang mengikuti si seniman ini perlu dong dapat penjelasan, klarifikasi kenapa si seniman ini memilih seorang kandidat misalnya gitu. Jadi sangat wajar sekali untuk para artis, seniman ya, bukan selebritis tapi artis, untuk
memihak salah satu dan membaktikan apa yang dia punya, talentanya dia untuk mensupport salah satu orang yang memang dia percayai ya. Itu nggak ada bedanya dengan pada saat dia berkarya membuat lagu, itu kan sesuatu yang juga dia percayai, lahir dari hatinya dia. Tapi ada juga kan istilah begitu ya. Jadi para artis ini dijadikan satu komoditas politik, begitu ya kan, karena keterkenalannya, punya masa begitu banyak, begitu. Nggak merasa dibegitukan dengan ya untuk mendukung kampanye partai satu caleg tertentu atau satu capres tertentu menurut saya. Kalau kami sih ya di tim Revolusi Harmoni, Revolusi Mental ini nggak pernah ada rekrutmen, jadi nggak pernah ngerasa diajak. Malah kita yang minta-minta gitu, kayak ikutan dong gitu, kayak ayo dong, nih gue juga pengen terlibat dalam sebuah pergerakan. Ini kan ini kan history in the making gitu. Ini sebuah catatan sejarah yang nggak akan pernah hilang dari sejarah Indonesia. Nah, kami mau jadi bagian dari sejarah itu. Gitu. Jadi saya yakin juga di timnya Yuda juga pasti banyak sekali orang-orang. Iya, Yuda ada beberapa artis yang saya lihat juga ya di dalam video klip itu. Bagaimana komentar mereka? Memang posisinya hampir sama gitu. Banyak sekali memang seniman-seniman yang ingin bergabung ke Prabowo Hatta, sama juga ke Pak Jokowi, Pak JK, sama. Mereka juga ingin berbuat sesuatu gitu. Malah kami sebagai sahabat Prabowo, kita kan bukan seniman ya, tapi kita melihat teman-teman seniman yang ingin willing untuk bergabung, kita sangat menghargai. Berarti kan mereka memposisikan diri untuk melakukan sesuatu, daripada yang netral-netral tapi tidak jelas. Lebih baik kan memilih A atau pilih B. Itu ada disuruh nggak sih? Disuruh oleh misalnya ya ketua tim kampanye, ayo dong anak muda bikin apa begitu? Malah kalau disuruh-suruh kita malah males. Oh, ya? Gitu ya, kita karena gini, kalau terlalu disuruh-suruh kita tidak bisa kreatif. Kalau kita fokus ke negatif black campaign, kita nggak bakal bisa kreatif, nggak bakal bisa positif. Makanya kami sebagai anak muda ya, kita idenya kita think of di luar dari kotak ini, kita berpikir gimana caranya mengimplementasikan kampanye kreatif yang bisa masuk ke masyarakat. Di kampanye tersebut pun kita tidak memilih misalnya ayo pilih nomor 1, tidak. Kita malah mengasih tahu, mengedukasi ke masyarakat, urusan milih mau A atau B itu pilihan dari warga Indonesia. Jadi kita serahkan semuanya ke warga Indonesia. Makanya saya selalu bilang sama Jokowi, kita di luar berteman, setelah Pilpres pun kita setelah ini berteman lagi gitu. Sebelum BBM-an segala macam itu berjalan, jadi nggak ada masalah gitu. Malah ini kita ingin menyatakan kepada masyarakat, marilah kita berdewasa dalam berdemokrasi. Nah, itu dia pesan yang kuat, berdewasa dalam berdemokrasi. Nah, kita akan kembali lagi pemirsa, dan kami masih menantikan suara dari Anda di 021583022 saat lagi.